Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fedi Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu grafik pad, bagaimana cara kerjanya, apa itu monitor, apa itu dan fungsinya, jadi jenis monitor, memori dan media penyimpanan, dan media penyimpanan magnetik itu apa sih, keunggulan kelemahannya, dan jelaskan apa penyimpanan optik dan cara kerjanya beserta jenis-jenisnya. Simak video berikut ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu graphic pack dan bagaimana cara kerjanya. Graphic pack adalah alat yang digunakan untuk merancang bangunan menggunakan teknologi komputer aided design atau disingkat dengan CAD. Ada dua jenis graphic pad, yaitu graphic pad yang menggunakan stylus yang dihubungkan ke pad dengan memakai bantalan tegangan rendah, dan pada bantalan tersebut terdapat membran yang sensitif terhadap sentuhan. Jenis yang kedua adalah graphic pads yang menggunakan bantalan yang sensitif dengan sentuhan tanpa menggunakan jarum. Nah, cara kerja graphic pads adalah dengan meletakkan kertas gambar pada bantalan, kemudian ditulis dengan pensil. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu monitor dan bagaimana sih fungsinya. Nah, monitor LED adalah monitor yang memiliki teknologi sama dengan LCD, namun dari pengembangan lebih lanjut dari LCD yang memiliki efek display peningkatan pada warna yang ditampilkannya itu banyak variasi warnanya. Pada beberapa tipe LED memiliki fungsi dan fitur yang lebih lengkap dibandingkan LCD, seperti kemampuan digital touchscreen, digital TV internet, digital TV tuner. Monitor LED mampu menghemat konsumsi listrik hingga 40-70% dibandingkan dengan LCD dan kemampuan menghasilkan gambar yang sangat tajam. Kelebihan dari monitor LED adalah konstruksi gambar yang sangat tajam hingga jutaan piksel. Konsumsi listrik yang lebih hemat dibandingkan dengan LCD. Usai pemakaian LED lebih panjang, ukuran yang lebih slim, lebih ringan daripada LCD. Pencahayaannya lebih baik dibandingkan LCD. Kekurang dari monitor LED adalah harganya lebih mahal. Untuk layar LED yang lebih tipis cenderung lebih sensitif. Nah, cara kerja monitor LED menggunakan cahaya pancaran diode sebagai sumber cahaya televisi. LED menggunakan diode yang untuk membuat banyak vibran dan image yang berwarna-warni. LED memiliki kontras rasio 500.000 sampai 1, juga refresh rate yang tinggi untuk membantu acara yang penuh. Selanjutnya ada monitor plasma. Adalah jenis monitor yang menggabungkan antara teknologi CRT dengan LCD. Dengan teknologi yang dihasilkan mampu membuat layar dengan ketipisan menyerupai LCD dan sudut pandang selebar CRT. Kelebihan dari monitor plasma adalah display plasma hampir menyerupai kemampuan monitor CRT dengan kontras rasio tinggi 10.000 banding 1. Dapat reproduksi warna sangat baik dan level black rendah, hampir tidak ada respon time dan sudut pandang sangat baik. Bentuk ramping. Kekurangan dari monitor plasma adalah harga relatif mahal, memiliki ukuran pixel pitch yang besar, memiliki bobot yang sangat besar, konsumsi daya dan operasional suhu yang tinggi. Sel plasma tidak perwakilan tiap pixel gambar, hanya memiliki fungsi on atau off, sehingga reproduksi warna jauh lebih terbatasi dibandingkan tipe CRT ataupun LCD. Cara kerja monitor plasma merupakan sebuah layar datar emisif di mana cahaya dihasilkan oleh fosfor yang tereksitasi oleh sebuah pelepasan muatan plasma antara dua layar datar. Gas yang dilepaskan tidak melepaskan merkuri. Monitor plasma menggunakan warna penuh panel data fosfor untuk menampilkan gambar-gambar, sehingga kombinasi dan reproduksi warnanya yang dihasilkan sangat baik dan interaktif. Monitor OLED atau Organic Light Emitting Diode adalah sebuah semikonduktor sebagai pemancar cahaya yang terbuat dari lapisan organik. OLED digunakan dalam teknologi elektrominansi seperti pada aplikasi tampilan layar atau sensor. Teknologi ini lebih fleksibel dan ketipisan mencapai kurang lebih 1 mm. Struktur OLED terdiri atas lapisan kaca terbuat dari oksida timah indium berfungsi sebagai elektroda positif atau anoda. Lapisan organik dari diamin aromatik dan ketebalan 750 mm. Lapisan pemancar cahaya yang terbuat dari senyawa metal kompleks dan lapisan elektroda negatif atau katoda terbuat dari campuran logam magnesium dan perak. Teknologi OLED dapat kita lihat pada produksi Nokia. Cara kerja monitor OLED yaitu pada elektroda diberikan medan listrik, fungsi katoda akan turun dan membuat elektron-elektron bergerak dari katode menuju pita konduksi di lapisan organik. Keadaan ini mengakibatkan munculnya lubang di pita valensi. Anoda akan mendorong lubang untuk bergerak menuju pita valensi bahan organik.
Keadaan ini mengakibatkan terjadinya proses rekomendasi oleh elektron dan lubang dalam lapisan organik, di mana elektron akan turun dan bersatu dengan lubang lalu memberikan kelebihan energi dalam bentuk foton cahaya dan panjang gelombang tertentu. Pada akhirnya akan diperoleh satu jenis pancaran cahaya. Monitor LCD atau singkat dengan Liquid Crystal Display. Monitor LCD adalah monitor yang disusun dengan menggunakan cairan kristal sehingga menjadi bentuk yang ramping dan memberikan efek pada display, yaitu lebih banyak warna dibandingkan monitor. Cara kerja monitor LCD adalah kristal cair dalam monitor LCD disusun, kemudian antara potongan kaca terporisasi, lampu neon di belakang memancarkan cahaya yang melewati substrat pertama, muatan listrik membuat sel-sel kristal menjelaskan nada dan berbeda, memungkinkan cahaya untuk lulus melalui substrat kedua. Hasilnya adalah warna yang menakjubkan yang ditampilkan pada layar. Monitor CRT atau sering disebut dengan monitor tabung. Monitor CRT ada dua jenis, yaitu monokrom dan warna. Cara kerja monitor CRT adalah menggunakan gabungan 3 fosfor berwarna merah, hijau, dan biru. Gabungan 3 fosfor tersebut membentuk satu pixel. Maka terdapat 3 pancaran bagi 3 warna yang menembak dengan kekuatan-kekuatan lain untuk membentuk warna-warni yang lain. Sinar katoda adalah aliran elektron kecepatan tinggi yang dipancarkan dari katoda yang dipanaskan dari sebuah tabung vakum dalam tabung sinar katoda. Elektron-elektron secara berhati-hati menjadi pancaran, dan pancaran ini direfleksikan oleh medan magnetik untuk meski permukaan yang sebaris dengan bahan berfosfor. Ketika elektron menyentuh material pada layar ini, maka elektron akan menyebabkan timbulnya cahaya. Selanjutnya, memori dan media penyimpanan. Memori adalah istilah generik bagi penyimpanan data dalam komputer. Beberapa jenis memori yang banyak digunakan adalah register prosesor, RAM atau Random Access Memory, cache memori atau SRAM, memori fisik, DRAM, perangkat penyimpanan berbasis disk magnetis, perangkat penyimpanan berbasis disk optik, memori yang hanya dapat dibaca atau ROM, read-only memory, flash memory, punched card, CD, atau compact disk. Alat-alat penyimpanan terdiri dari 3, yaitu main memory, dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dari hasil pengolahan. Register dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. External memory dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Main memory atau main storage atau internal memory atau primary storage atau temporary storage, immediate access storage merupakan penyimpanan terbesar dalam komputer. Ukuran dari main memory ditujukan oleh satuan terkecil, yaitu byte. Kilobyte sama dengan 1024 byte, megabyte sama dengan 1024 kilobyte, gigabyte sama dengan 1024 megabyte. Satu byte memori terdiri dari 8 bit atau binary digit, di mana setiap digit diwakili oleh digit 1 atau 0, sehingga membentuk kode pada lokasi memori. Kategori penyimpan data komputer memiliki fungsi inti, yaitu mempertahankan informasi. Terdapat beberapa tipe penyimpan data pada sistem komputer. Penyimpanan data dibedakan berdasarkan kecepatan akses data, harga dari media penyimpanan, kehandalan dari media penyimpanan tersebut. Media penyimpan informasi pada sistem komputer terbagi menjadi 2, yaitu penyimpanan primer atau primary storage memiliki ciri sebagai berikut: kecepatan akses tinggi, harga relatif mahal, kapasitas relatif kecil, volatile. Penyimpanan sekunder atau secondary storage dengan ciri-ciri sebagai berikut: kecepatan akses rendah, harga relatif murah, kapasitas relatif besar, non-volatile. Jenis media penyimpanan magnetik pada umumnya yang digunakan untuk menyimpan data adalah disket copy dan hard disk. Kedua jenis penyimpanan ini telah mengalami perkembangan terutama dalam ukuran fisik dan kapasitas penyimpanan. Terdapat 2 macam jenis penyimpanan magnetik, yaitu disket copy dan hard disk. Keunggulan dan kelemahan dari media magnetik ini adalah bersifat non-volatile, artinya dapat data yang telah tersimpan tidak akan hilang ketika komputer dimatikan. Media ini dapat dibaca, dihapus dan ditulis ulang, dan mudah digunakan. Kelemahannya dari media magnetik ini adalah jamur dan karat, sehingga menyebabkan daya tahan atau umurnya menjadi lebih pendek. Selanjutnya, penyimpanan optik.
Penyimpanan data atau dokumen menggunakan media optik merupakan salah satu media penyimpanan pada komputer. Cara kerjanya adalah penyimpanan data pada media optik pada prinsipnya memanfaatkan suatu sinar laser yang berkekuatan tinggi untuk meneteskan data pada disk atau tape dengan membakar lubang-lubang mikroskopik yang dinamai pits pada permukaannya. Data kemudian dibaca dengan satu sinar laser yang berkekuatan rendah. Cara yang sama dipakai dalam menginterpretasikan informasi pada kertas-kertas dan kartu dengan menggunakan refleksi cahaya atau sinar untuk mendeteksi atau tidaknya sebuah lubang. Prinsip kerja ini disampaikan oleh McDonald pada tahun 1993. Dengan teknologi tersebut, penyimpanan data dengan menggunakan media optik menjadi populer karena dipandang efektif dan efisien. Jenis penyimpanan optik pada dasarnya ada 3 tipe optical storage, yaitu pre-recorded, yang termasuk dalam pre-recorded adalah CD-ROM atau compact disk read-only memory, writable optical storage yang disebut dengan nama WOM atau write-on-spread money, dan writable. Untuk lebih mengetahui secara mendalam mengenai jenis-jenis media penyimpanan optik, ada berbagai jenis media optik. Untuk penyimpanannya adalah CD-ROM, WOM, CD-RW, DVD atau digital video disc. Semuanya itu pada prinsipnya penyimpanan optik. Untuk dapat menyimpan dan mengopi data dari komputer, media optik membutuhkan sebuah software atau perangkat lunak pendukung. Proses pengopian data ke media penyimpanan optik disebut proses burn-in.